Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh yang Kudus turunlah kepada saudara semua. Amin. Jemaat murid Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam ibadah online ini. Saya memberikan tema Kerajaan Allah. Untuk itu kita akan berdoa sejenak. Roh Kudus, roh kebenaran dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa, biarlah Tuhan dikuduskanlah namamu melalui firman Tuhan, dan bekerjalah di dalam dan melalui hamba-Mu yang terbatas ini, dan menyalurkan hidup ilahi Allah Tritunggal melalui firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Dan biarlah menjamah umat-Mu, para pendengar, para pemirsa, jemaat-Mu yang di rumah tangga, Tuhan Engkau berkati. Biarlah roh dan hidup Yesus Kristus sendiri menghidupkan roh, jiwa, tubuh mereka, supaya mereka hidup di dalam anugerah, dalam kasih karunia, dalam sukacita dan gembira ilahi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah iman, pengharapan, kasih Engkau salurkan melalui firman-Mu kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jemaat di Roma, di mana Paulus menulis surat ini, adalah jemaat yang tinggal di kota metropolis kuno. Dan ini adalah awal abad Masehi. Nah, gereja di sana dibangun dari komunitas beragama Yahudi, dari suku Yahudi yang tinggal sebagai minoritas di Roma. Dan di dalamnya Injil diberitakan, sehingga komunitas ini adalah komunitas Yahudi, bangsa Yahudi, mulanya beragama Yahudi dan sekarang menjadi Kristen, keturunan Yahudi. Dan kemudian gereja ini berkembang, sehingga bukan hanya orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, suku-suku bangsa lain yang ada di Roma juga bergabung beribadah di gereja di kota Roma ini. Nah, mereka punya masalah, yaitu bahwa orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi yang notabene berlatar belakang agama Yahudi dan suku Yahudi, mau mengenakan paradigma Yahudinya dikenakan dalam ibadah dan persekutuan gereja di Roma, sehingga timbul Yahudiisme di dalam gereja ini, sehingga ada masalah, gesekan, dan hal-hal yang tidak harmonis. Disinilah Rasul Paulus kemudian menulis surat yang memberi penegasan bahwa gereja, umat percaya, termasuk gereja di Roma yang lintas bangsa, multi budaya, ini bukan soal menghidupkan tradisi satu, tradisi yang lain. Gereja dipandang Paulus di dalam surat Roma adalah soal kerajaan Allah. Soal kerajaan Allah, Allah yang memerintah di dalam umatnya, baik pribadi, keluarga, maupun di dalam persekutuan gereja. Melalui pribadi, keluarga, dan gereja, Allah, kerajaan Allah memerintah dunia melalui umat tebusannya, pribadi, keluarga, maupun gereja. Jadi di sini hal penting yang kita pelajari pertama adalah kerajaan Allah.
Yang kedua adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah, kerajaan Allah itu adalah Allah yang memerintah di dalam hati manusia melalui ketuhanan Yesus yang oleh iman diam di dalam hati manusia menjadi Tuhan yang mutlak, dan di dalam ketuhanan Yesus yang dimutlakkan di hati manusia itu, maka Roh Kudus memeteraikannya. Jadi pemerintahan kerajaan Allah bukan soal tradisi-tradisi tentang hari-hari yang dibahas di dalam Roma pasal 14. Bukan soal tradisi hari-hari Yahudi yang lebih penting, tidak lebih penting. Bukan soal makanan boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Bukan soal hal-hal yang jasmani, yang najis, tidak najis. Bukan soal tradisi keagamaan atau tradisi perjanjian lama semata-mata dalam arti ritusnya. Tetapi Paulus lebih menekankan soal jalan hidup ilahi, soal kerajaan Allah. Allah memerintah di dalam hidup, hati, roh, jiwa, tubuh umatnya melalui putranya Sang Yesus yang menebus oleh meterai Roh Kudus. Maka disitulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah, Lukas 17 ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, di dalam nyawamu, di dalam batinmu. Itu kata Tuhan Yesus, bukan sekedar tradisi. Di dalam nyawamu, di dalam batinmu, di dalam hidupmu pribadi, keluarga, dan bersama-sama sebagai persekutuan tubuh, yaitu gerejanya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Bukan sekedar kata-kata yang diperdebatkan, yang diopinikan berbeda satu sama lain, lalu menimbulkan keributan. Kerajaan Allah adalah soal kuasa dari Allah yang memerintah melalui Yesus anaknya dan Rohnya yang kudus. Nah, kuasa di sini adalah dunamis, yaitu konteksnya di sini adalah manusia batinnya yang mulia seperti karakter Allah Tritunggal yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang luhur, mulia, bahkan supranatural power. Jadi mengerjakan supranatural power bukan hanya mujizat, salah satunya adalah mujizat, tetapi juga perkara-perkara yang luhur di dalam moral, di dalam karakter, integritas, dan produk hidup. Jadi kerajaan Allah memerintah di dalam hati manusia, terwujud dalam bentuk kuasa Allah Tritunggal yang membentuk batin manusia untuk mulia seperti karakter, kepribadian, keberadaan Allah Tritunggal, dan mampu mengerjakan pekerjaan perkara-perkara ilahi yang luhur. Bukan hanya mujizat, tanda ajaib, supernatural power, tetapi juga adalah karakter, kepribadian, dan juga produk-produk layanan hidup kita kepada dunia ini yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu kerajaan Allah yang kita bahas secara terbatas. Mari kita bahas berikutnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran itu adalah unsur kerajaan Allah di dalam batin pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menjasmani, yang mati, dikuburkan,
bangkit naik ke surga. Tuhan Yesus, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang tidak nampak, yang mengambil rupa manusia seorang hamba, yang mati menebus, dibangkitkan naik ke surga, memenuhi semua, di dalam semua, memenuhi segala sesuatu, diam di dalam hati manusia, di dalam nyawa manusia, memerintah sebagai Raja. Yesus yang hidup, itulah yang disebut kebenaran Allah. Di dalam Yesus Kristus itulah kebenaran Allah yang memerintah menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di dalam roh, jiwa, tubuh, memerintah di dalam batin kita sebagai manusia kerajaan Allah. Itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah pribadi Yesus yang hidup, yang mati dikuburkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, tetapi oleh imanmu, iman saya, iman saudara, ia diam di dalam hati kita sebagai Tuhan, Tuhan yang mutlak. Nah, Tuhan Yesus sang kebenaran yang di dalam kita adalah pencipta tidak ada menjadi ada, penopang segala yang ada, memenuhi semua, di dalam semua, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, Allah yang tidak nampak, mengambil rupa manusia, sang Yesus, sang kebenaran yang hidup menjadi Tuhan, Tuhan, pemilik, penebus hidup kita. Itulah kebenaran yang dimaksud kebenaran kerajaan Allah di sini. Nah, yang kedua adalah damai sejahtera. Kebenaran hidup Yesus, pribadi Yesus, nyawa Yesus yang diberikan melalui darah dan nyawanya itu menjadi kebanggaan. Jadi sukacita, damai sejahtera, eirene itu adalah dinamika manusia roh, dinamika batinia kita yang didiami Yesus Raja sang kebenaran, di mana Raja sang kebenaran itu adalah kudus, benar, adil, mulia. Begitu mulianya Yesus kebenaran Raja kekal di dalam kita itu, ia layak menerima segala kuasa, segala pujian, segala hormat, segala kekuatan, segala kekayaan, segala kemuliaan, segala pujian, segala syukur. Harta paling mulia, kekal di surga, kekal di bumi, hidup di dalam hati batin kita melalui hidup Yesus kebenaran itu. Itulah yang menimbulkan damai sejahtera, yaitu dinamika batin yang mengalami kemegahan, mengalami kecintaan, kerinduan, mengalami kelimpahan, kemakmuran, mengalami kepenuhan, keutuhan yang luar biasa dari pribadi Yesus Raja kebenaran, Raja ilahi di dalam kita. Sehingga saudara, damai sejahtera itu dinamika ilahi batin kita yang bangga, yang cinta, yang megah, yang rindu, yang damba akan Tuhan yang tinggal di dalam kita, kebenaran. Itu membuat kita, bukan hidup kita jadi lebih mudah, bukan membuat hidup kita jadi lebih gampang, bukan. Damai sejahtera yang ada pada kita ini memberikan kekuatan, memberikan gairah, semangat, cinta. Bahkan ketika kita menghadapi yang sulit, yang menghambat, kemegahan, damai sejahtera, sang kebenaran di dalam kita, yang didiami oleh Roh Kudus di dalam kita itu, akan menimbulkan saudara keberanian menghadapi kesulitan, kesukaran sebagai kesempatan untuk belajar,
kesempatan untuk dilatih, dikuatkan, kesempatan untuk mengubah keadaan yang sulit menjadi lebih berhikmat, menjadi lebih bijak, dan kesempatan mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan. Jadi damai sejahtera tidak berasosiasi bahwa tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, ada air mata, ada tangisan, ada jerih payah, ada perjuangan, ada ketegangan, bisa juga stres. Tetapi semua hal-hal yang negatif itu diletakkan di dalam dinamika ilahi. Tuhan yang memberi damai sejahtera itu membuat kita berani, membuat kita tabah, membuat kita tekun, membuat kita setia, membuat kita gigih, membuat kita terus memperkuat iman, menambah keberanian, menambah tekad, dan setiap kesulitan, masalah, pergumulan yang ada adalah kesempatan membuktikan Tuhan berkuasa di dalam dan melalui kita. Menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kesanggupan kita. Dan di situ sebuah dinamika ilahi yang luar biasa melampaui akal pikiran manusiawi kita. Karena damai sejahtera ini adalah pribadi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memenuhi dan mendinamika di dalam hidup kita. Tidak terasosiasi dengan keadaan yang gampang, serba baik, tidak, tetapi dinamis di dalam kita. Keadaan boleh mengancam, situasi boleh buruk, tetapi Yesus, Raja kebenaran di dalam kita, memberi damai sejahtera oleh Roh-Nya yang kudus, yang bersekutu dan tinggal memeteraikan kita. Sekarang kita masuk bagian berikutnya adalah sukacita. Nah, sukacita itu adalah dinamika batin juga yang didiami kemuliaan Yesus, bersekutu dengan Bapa, di dalamnya Roh Kudus memberikan rasa kasih karunia, yaitu merasa beruntung bahwa kita ditebus, merasa beruntung, merasa bersyukur, merasa kita sangat beruntung, sangat bejo bahwa Tuhan menganugerahkan kemuliaan Yesus di dalam hidup kita menjadi kebenaran, menjadi Tuhan, dan Roh Kudus yang kekal itu menjadi kelimpahan kemakmuran kita, sehingga kita akan memiliki rasa kasih karunia yang menimbulkan rasa beruntung, rasa bersyukur, dan akan menimbulkan semangat, menimbulkan gairah, menimbulkan cinta. Dan di situ sukacita itu memancar, bukan karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada duka cita, bukan semata-mata keadaan baik, tidak. Sukacita itu adalah dinamika Yesus Sang Kebenaran bersama Roh Kudus di dalam kita, menjadi dinamika batinnya yang menghidupkan batin kita dengan syukur, dengan gembira ilahi, karena kita merasa mendapat anugerah lebih dari apapun melalui kemuliaan Yesus, keselamatan di dalam Yesus yang diberikan kepada kita. Jemaat murid Kristus, jadi kerajaan Allah. Allah memerintah melalui anaknya Yesus di dalam hati kita, Sang Kebenaran. Dimeteraikanlah kita oleh Roh Kudus. Di situ kita memiliki damai sejahtera, kemegahan, kecintaan, kerinduan, kedambaan, kegembiraan karena Yesus kebenaran di dalam kita. Demikian juga mendatangkan sukacita, dinamika batin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, oleh kasih Allah Bapa, sehingga menimbulkan rasa syukur, rasa beruntung yang luar biasa karena kekekalan di dalam hati kita. Jemaat murid Kristus, betapa luar biasanya kegembiraan ilahi, anugerah ilahi, kerajaan Allah bukan soal tradisi-tradisi, tetapi soal Allah yang memerintah, yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Nah, kalau itu dibangun terus-menerus kita berada di dalam kerajaan Allah demikian, maka kita akan bertumbuh di dalam Kristus, makin hari dibaharui,
dari hari ke hari, dibarui pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita, roh, jiwa, tubuh kita, kemenjadian diri kita, kapasitas kita, kesanggupan kita, integritas, karakter, personality kita menjadi serupa dengan Kristus, sehingga Kristus yang sulung dan kita, saya, saudara yang dibangun oleh kerajaan Allah, sukacita, damai, sejahtera ini akan hidup menjadi gambar dan rupa Kristus, serupa dengan Kristus, segambar dengan Allah, dimuliakan bersama Dia, dibenarkan, dimuliakan, dipulihkan, dan memiliki martabat hidup ilahi untuk melayani, menyembah, menghormati Tuhan, dan bahkan kesaksian hidup yang nyata, konkret untuk melipat ganda menjangkau orang-orang berikutnya dalam anugerah. Sampai di sini firman Tuhan, jemaat murid Kristus. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Engkau memberikan kerajaan Allah, sukacita, damai, sejahtera, kebenaran di dalam kami. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu bagikan terus-menerus mengalir menjadi mata air kehidupan di dalam hati para pemirsa, di dalam hati para pendengar, di hati umat-Mu, dan Roh-Mu mengerjakan Tuhan pembaruan budi, pembaruan batin, sehingga umat-Mu yang hidup dalam kerajaan Allah makin serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus, menjadi teladan yang baik, bahkan contoh yang baik, bahkan mendatangkan dampak yang baik bagi orang berikutnya datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus turunlah atas saudara semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.